Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini Ibu akan membahas soal latihan PTS ya, yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, langsung saja ini sebagai bekal kalian untuk kalian pelajari besok hari Kamis, tanggal 30 September, untuk ujian PTS IPA ya. Oke, kita langsung saja masuk ke nomor 3 ya. Ini kemarin Ibu sudah minta ke kalian untuk mengelis nomor-nomor mana saja yang menurut kalian belum kalian pahami dan ingin kalian tanyakan. Oke. Nah, nomor 3 di sini ada soal perhatikan gambar penampang tulang berikut ya. Nah, ini ada penampang tulang, kemudian yang ditanyakan adalah bagian yang berperan dalam memberikan nutrisi bagi tulang adalah nomor. Nah, kita perlu tahu dulu nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu merupakan kanalikuli ya. Nah, kemudian nomor 2, nah kita perlu tahu dulu kanalikuli itu apa? Kanalikuli itu dia memiliki fungsi sebagai lorong yang dilalui nutrisi ke osteosit. Nah, osteosit itu mana? Nah, ini osteosit itu ada di nomor 2. Ini sel tulang, dia sel tulang osteosit atau sel tulang dewasa ya. Oke, nah maaf nih tulisannya. Oke, kemudian nomor 3. Nah, ini nomor 3 itu dia merupakan saluran Harpers. Nah, sudah Ibu tuliskan di sini. Saluran Harpers mengandung pembuluh darah dan saraf serta berfungsi untuk transportasi nutrisi ke sel-sel tulang serta mengangkut limbah metabolisme dari sel tulang ya. Nah, kemudian nomor 4 ini merupakan jaringan tulang. Oke, kalian buka lagi materinya jaringan tulang ada apa saja ya. Nah, jadi bagian yang berperan dalam memberikan nutrisi bagi tulang yang mana? Ya, berarti nomor 3 ya. Nomor 3 yaitu saluran Havers. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ya, langsung saja kita ke nomor berapa? Oh ya, nomor 7 ini. Siapa yang menanyakan ini? Kemarin Ibu catat. Oke, nomor 7 di sini kita sudah masuk ke alat gerak aktif ya, yaitu tentang otot. Tulang itu ayo apa? Alat gerak pasif ya. Nah, nomor 7, perhatikan gambar otot di bawah ini ya. Lihat, ini kira-kira ini otot apa? Kalian harus tahu dulu ini otot apa sebelum menjawab ya. Nah, ini pertanyaannya adalah cara kerja otot yang sesuai dengan gambar tersebut. Berarti kita perlu tahu ini otot apa ya. Agar kita bisa menentukan cara kerja ototnya itu dia bekerja di luar kesadaran atau di bawah perintah ya. Nah, ini merupakan otot polos ya. Bedakan ya antara otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, ini dia bentuknya bergelondong ya. Ujungnya itu runcing. Nih ujungnya ya, saya perlihatkan. Nih ujungnya itu runcing ya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah cara kerjanya. Oke, nah kita sudah tahu bahwa gambar ini adalah otot polos. Kita lihat cara kerjanya. Cara kerjanya dia bekerja secara tidak sadar, berarti di luar kesadaran kita ya. Bukan di bawah perintah dari otak ya. Bukan dia tidak bekerja secara sadar, tetapi dia bekerja secara tidak sadar. Nah, kan contohnya saja dia ada di sistem organ kita. Contohnya ada di di lambung ya, di usus. Nah, itu tidak mungkin kerjanya itu kita perintah, kita minta silahkan kamu menggerakkan gerakan peristaltik
Ya, nggak mungkin kan dia akan bekerja secara tidak sadar. Nah, itu jawaban dari nomor 7. Dia adalah otot polos, cara kerjanya bekerja di luar kesadaran. Ya, anak-anak ya. Tolong ini dihafalkan pembedanya, bentuk, letak, inti, cara kerja, kemudian reaksinya bagaimana, gerakannya. Nah, ini ada otot polos, lurik, jantung. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada nomor 13 ya. Nomor 13. Arlan berjalan sejauh 50 meter arah utara. Nah, kalau seperti ini silahkan kalian deskripsikan dengan arah panahnya ya, arah ke utara. Anggap saja ini adalah arah ke utara. Ada 50 meter ya. Oke. Nah, ini sudah Ibu gambarkan di sini. Ya. 50 meter ke arah utara, kemudian balik lagi ke arah selatan 30 meter. Ya, dia balik lagi ke arah selatan. Ini selatan berarti ini utara, ya. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Arlan. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu jarak, apa itu perpindahan. Ya, kalian ingat-ingat lagi ini materi bab 2 ya, tentang gerak benda awal sendiri, tentang jarak dan perpindahan sudah Ibu buatkan videonya juga. Silahkan dipahami lagi ya anak-anak ya. Materinya sudah Ibu kirimkan filenya, kalian buka lagi. Oke. Nah, di sini Ibu sudah berikan pengertian dari jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Berarti ada berapa? Di sini si Arlan, dia berjalan sejauh 50 meter. Kemudian dia balik lagi ke selatan ada 30 meter. Nah, berarti panjang lintasannya berapa? Ya tinggal dijumlah saja. 50 ditambah 30. Jadi jarak yang ditempuh oleh Arlan ada 80 meter. Oke? Nah, kalau perpindahan, ini perpindahannya, dia merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Oke, di mana posisi awalnya? Oke, bentar. Nah, ini ya, posisi awalnya ada di sini. Oke, ada di sini, kemudian di akhirnya ada di sini. Ya, selesai. Nah, berarti berapa perpindahan Arlan? Ada 50 dikurangi 30 ya. Tinggal dikurangi saja perpindahannya. Dia pindah berapa meter ya? Ada 20 meter arah utara ya, karena posisi awalnya dia menempuh ke arah utara. Gitu anak-anak ya, bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, ini sudah Ibu berikan materinya ada di PDF yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas juga. Kemudian sudah Ibu jelaskan di YouTube juga. Silahkan dibuka lagi. Oke, nah lanjut ya. Nah, nomor 14 sekarang. Nomor 14, ini ada sebuah kereta api bergerak dari Jogja menuju Solo. Nah, ini siapa yang pernah naik kereta menuju Jogja ke Solo? Oke, nah kemudian dalam waktu 60 menit berarti ini ya, ada waktu kemudian dengan kecepatan 100 km per jam. Ada kecepatan. Nah, berarti kita bisa tahu apa saja yang diketahui di dalam soal ya. Ada waktu, kemudian ada kecepatan. Ya. Nah, kita tulis saja dulu. Waktunya ada 60 menit. Kita tulis ya. Sama ini ya dengan soalnya. Kemudian kecepatannya ada 100 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah jaraknya. Nah, ini ya. Jarak antara kota Jogja sampai dengan Solo adalah, jadi Colo deh. Oke. Rumusnya jarak bagaimana? Nah, ini Ibu sudah cantumkan segitiganya juga. Di sini ada SFT ya. Oke, berarti kalau mencari jarak yaitu S ya, jarak itu S sama dengan, oke, berarti ini
F dikali T ya. Kecepatan dikali waktu ya anak-anak ya. Nah, kalau misalnya mencari kecepatan, F dicari, berarti S dibagi T gitu aja. Nah, ini kan ini untuk mempermudah segitiganya, oke? Nah, yang kita cari yaitu jaraknya. Berarti F dikali T. F-nya sudah diketahui ada 100 km per jam. Nah, waktunya ada 60 menit. Nah, ingat anak-anak, di sini coba perhatikan waktu di sini. Waktunya di sini satuannya menit. Nah, di sini jam. Nah, berarti kan belum sama. Ya, kita samakan waktunya. Oke, waktunya kita samakan 60 menit itu berapa jam ya? Kita jadikan jam agar sama. Ada 1 jam ya. Berarti kita sudah bisa masukkan ke rumus 100 dikali waktunya ada berapa? 1 jam ya. Berarti jaraknya ada 100 kilometer. Ya, anak-anak. Nah, mudah kan? Jadi jawabannya B ya. Nah, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kalian hafalkan lagi ya kelajuan dan kecepatan ya anak-anak ya. Nah, ini kalian buka lagi tadi PDF-nya sudah Ibu bilang. Kemudian ada juga pembahasannya di YouTube ya. Lanjut ya. Sekarang nomor 15. Ini masih di bab gerak benda ya. Nomor 15, Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, berarti kalau sudah seperti ini kita tahu bahwa di soal itu apa saja yang diketahui ya. Ada kecepatan, kemudian ada apa lagi? Nah, kita baca lagi. Karena jalannya lurus, kemudian menekan pedal gas, sehingga kecepatannya menjadi. Berarti di sini ada kecepatan 1, ada kecepatan 2, ya. Karena ada kata-kata menjadi, ya. Oke. Nah, jadi berapa? Ada 108 km per jam. Dalam waktu, ya, ini dalam waktu, ada berapa? Ada 10 sekon. Berarti kita juga tahu apa yang diketahui lagi. Ada waktu di sini ya. Ada 10 sekon. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan mobil bergerak adalah, ya ingat anak-anak ya, ini percepatan. Ya, berarti kalau percepatan pasti ada 2 kecepatan ya. Yang semulanya itu 36, kemudian dia menjadi 108 km per jam. Oke. Nah, kita masukkan di sini diketahui. Kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Kecepatan 1 atau F1 ada 36 km per jam ya. Nih. Kemudian kecepatan 2 atau F2 itu ada 108 km per jam. Oke. Lalu waktunya yang diketahui ada 10 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan atau A simbolnya. Nah, anak-anak, kita lihat. Jangan dulu kalian masukkan ke dalam rumus ya, rumusnya ya. Kita lihat dulu satuannya di sini. Satuan di pilihan itu adalah meter per second kuadrat. Nah, sedangkan di sini kecepatannya itu dia dalam satuan kilometer per jam. Nah, makanya kita harus ubah dulu menjadi meter per second, gitu ya. Nah, bagaimana? Ya, kita menggunakan anak tangga ini ya, menggunakan anak tangga dari kilometer ya, kilometer, awalnya kilometer kan, kemudian ke meter, turun berapa tangga? 1, 2, 3. Ya, ada 3 tangga. Nah, kalau turun itu dikalikan 10, kalau naik dibagi
10. Nah, ini ada turun. Berarti 36 dikalikan berapa? Dikalikan 1000 ya. Karena dia ada 3 tangga turunnya ya. Berarti 36 dikalikan 1000. Nah, jadinya berapa? Jadi 36.000 meter. Per jam. Nah, yang di sini kan satuannya sekon. Nah, berarti waktu satuan dalam jam ini kita ubah menjadi sekon. Nah, 1 jam ada berapa detik? Ada 3.600 detik ya. Nah, berarti kita sudah bisa mencari ini. Oke, ada berapa? Ada 10 meter per second ya. 36.000 meter dibagi 3.600. Oke, anak-anak. Nah, kecepatan satunya jadi ada 10 meter per second. Nah, untuk kecepatan 2 sama ya, dari kilometer kita turun ke meter. Berarti dikalikan 1000 juga. Ada 1000, ada 108.000 ya, meter. Dibagi ini sama 1 jam ada 3.600 dibagi 3.600 detik. Jadi kecepatan 2 ada 10 meter per second. Ya, anak-anak ya. Oke, kita sudah dapat nih kecepatan 1 dan 2 dalam bentuk satuan meter per second ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah percepatannya. Ya, rumus percepatan adalah delta F sama dibagi delta T atau apa namanya? F1 dikurangi F2 sama dengan T2 dikurangi T1. Nah, kalau yang diketahui di T2 ya sudah kita masukkan langsung saja. Ya, A sama dengan F2-nya berapa? 30 dikurangi F1-nya ada 10 dibagi T2 ya. Ini dalam waktu 10 sekon ketika kecepatannya menjadi 108 km per jam. Oke, langsung saja kita masukkan T-nya ada 10 second. Nah, ini kan sudah sama ya, satuannya second. Oke, berarti percepatannya ada berapa? 30 dibagi 10. 30 dikurangi 10 ada 20 dibagi 10. Berarti percepatannya ada meter 2 meter per second kuadrat ya. Nah, ini mudah toh anak-anak ya. Kalian pelajari lagi, oke? Itu untuk nomor 15. Selanjutnya untuk nomor berapa ini? Bisa dipahami ya ini ya anak-anak ya. Oke. Lanjut. Nah, ini materi ini juga sudah Ibu jelaskan. Nomor 18. Nah, ini sudah ganti di materi hukum Newton ya. Gaya dan hukum Newton. Ya, di sini ada resultan gaya. Oke, coba kita lihat. Perhatikan gambar gaya yang bekerja pada benda di bawah ini ya. Ini ada Andi dan juga Amir. Oke. Nah, besar F adalah 350 Newton arah Andi. Oke. Nah, arah Andi ada 350 Newton. Oke, kita gambarkan di sini. Nah, kemudian 400 Newton arah Amir ya. Nah, yang ditanyakan adalah besar resultan gaya dan arah geraknya adalah ya resultan gaya itu adalah jumlah gaya ya. Kalau dia itu arahnya berlawanan maka dikurangi ya. Nah, berarti berapa resultan gayanya? Ada 400 Newton dikurangi 350 Newton. Ada 50 N arah Amir. Oke, anak-anak ya, bisa dipahami ya ini. Oke, lanjut ya. Ini cukup mudah. Nah, ini kalian pahami lagi materi-materinya juga sudah Ibu berikan ke kalian. Kuncinya satu, ikro, membaca ya. Bacalah ya materi-materinya, oke?
Kemudian lanjut ya, karena waktunya ini nanti jadi terlalu banyak, kita percepat, oke? Nah, di sini nomor 19, perhatikan gambar gaya berikut. Ya, kemudian yang ditanyakan adalah jika massa benda adalah 7,5 kg, berarti diketahui ya massanya. Kemudian besar percepatan balok. Oke, tadi di soal sebelum ini ada percepatan, di sini juga ada percepatan. Nah, tapi berbeda percepatannya di sini ya. Ini percepatan hubungan antara gaya dan juga massa. Oke, nah ini masuk ke hukum 2 Newton ya, rumus dari hukum 2 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah percepatannya. Oke, nah simbolnya masih sama, percepatan itu A. Nah, kita masukkan ke rumus langsung ya. A sama dengan sigma F atau jumlah gaya dibagi massa ya. Nah, sigma F-nya belum diketahui. Oke. Nah, ini sudah Ibu tuliskan sigma F-nya atau resultan gayanya ada 30 Newton, ini ke arah kanan. Kemudian yang berlawanan itu ada 15 Newton ya. 10 dan 5 ini sama arahnya. Berarti kita jumlahkan dulu, ada 15 Newton. Nah, 15 Newton dan 30 Newton ini berlawanan arah, maka kita kurangi, jadi sigma F-nya ada 15 Newton ya. Kita masukkan 15 Newton dibagi 7,5 kg. Jadi ada berapa? A-nya ada 2 meter per second kuadrat ya. 15 dibagi 7,5. Gitu anak-anak, mudah ya. Lanjut ya. Nah, ini hukum Newton. Oke, selanjutnya nomor 21. Nomor 21, pernyataan berikut yang bukan merupakan keuntungan gaya gesek. Ya, yang bukan ya anak-anak ya, berarti yang tidak menguntungkan atau merugikan. Oke, kita lihat pilihan A, gesekan kaki dengan permukaan jalan. Ini jelas menguntungkan ya, agar kita tidak tergelincir. Kemudian gesekan rem motor untuk memperlambat gerak, ini juga menguntungkan. Ya, kalau remnya blong, apa yang terjadi akan membahayakan diri kita. Kemudian ban mobil yang dibuat bergerigi agar tidak tergelincir, ya ini juga menguntungkan. Yang bukan berarti jelas ya, yang D. Gesekan antara mesin kendaraan pada torak mesin dan silindernya. Nah, ini akan membuat cepat panas mesinnya. Oke, jadi akan membuat cepat rusak. Ya, berarti yang mana? Yang D. Oke, mudah ya, Nana, nomor 21. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Nah, ini ya, ada contoh rugi, gaya gesekan yang merugikan, ada yang bermanfaat ya, yang menguntungkan. Kalian lihat lagi di materi gaya dan hukum Newton. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 23 sekarang ini sudah masuk ke mana ini materinya? Ya, ini sudah masuk ke usaha, ternyata usaha dan usaha sederhana, yaitu bab 3 anak-anak. Kita lihat, Rudi mendorong meja dengan gaya sebesar 500 Newton. Oke, gaya sebesar 500 Newton. Berarti kita tahu apa yang sudah diketahui. Ada gaya. Gaya itu apa toh? Simbolnya F ya. Oke, kemudian sehingga meja bergeser sejauh 4 meter. Berarti kalau dia mejanya bergeser berarti ada apa namanya? Ada perpindahan ya. Perpindahan itu apa? S ya. Jadi S-nya ada 4 meter. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya usaha yang dilakukan Rudi. Adalah berapa usaha nih yang ditanyakan? Oke. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Ada gaya sebesar 500 Newton ya, F. Kemudian perpindahannya. Ya, meja bergeser sejauh 4 meter. Berarti S-nya ada 4 meter ya, anak-anak.
F dan S. Nah, yang ditanyakan adalah usaha atau W besar di sini ya, W besar. Oke. Nah, kita harus tahu dulu sistematis dari usaha itu apa? Rumusnya itu apa ya? W, nah ini ya, W usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Gayanya berapa? Ya tinggal kita masukkan aja 500 Newton dikali berapa perpindahannya? 4 meter. Ya udah. Ada berapa tuh? Ada 2000 Joule ya, karena satuan dari usaha itu adalah Joule. Oke, anak-anak. Nah, jawabannya yang mana? Yang D. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Kalian hafalkan lagi. Ini sudah juga Ibu buatkan materinya. Hubungan antara gaya, perpindahan, dan juga usaha. Antara usaha, gaya, dan perpindahan. Ya, ini sistematisnya ya. B sama dengan F dikali S. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini ya ini jangan terkecoh ya. Ini gambarnya seperti halnya pada resultan gaya tadi ya, tapi kita lihat dulu soalnya bagaimana. Nomor 24, sebuah benda dikenai gaya sehingga menyebarkan perpindahan seperti gambar berikut. Oke, menyebabkan ini ya, menyebabkan. Oke. Nah, kita lihat apa yang ditanyakan. Besarnya usaha. Berarti yang ditanyakan adalah usaha. Besarnya usaha yang terjadi pada benda adalah oke. Berarti yang ditanya adalah usaha. Ini masih sama seperti soal sebelumnya. Nah, tapi kita lihat yang diketahui ada apa saja. Oke, nah ini kita perlu cari dulu gayanya ada berapa ya. Nah, kalau perpindahannya ini dari apa namanya? Dari balok ini ke sini itu dia berpindah sejauh 20 meter. Berarti S-nya ada 20 meter. Kita ketahui dulu ya. Nah, kemudian F-nya berapa? Nah, ini untuk mencari usaha, kita cari tahu dulu gayanya berapa. Gayanya berarti ada berapa? 20 ke arah kanan, 15 ke arah kiri. Nah, ini berlawanan arah. Berarti resultan gayanya ada berapa? 20 dikurangi 15 ya. 20 kurangi 15 berarti F-nya ada 5 Newton ya. Nah, sudah ketemu nih S dan F-nya. Kita masukkan ke rumus. W sama dengan 2, berapa? 5 ya, dikali 20. Berapa tuh? Ada 100 Joule. Gitu saja. Mudah kan ya? Mudah anak-anak ya. Oke. Kalian pelajari ya ini ya. Mudah ya. Kita ketahui dulu F-nya berapa, kemudian perpindahannya, lalu kita masukkan ke rumus. Gitu ya. Nih jawabannya. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya nomor 24 itu ini ada materi daya ya. Yang ditanyakan adalah daya. Oke, sebuah mobil, kita baca soalnya, beratnya 18 Newton. Berarti ada gaya beratnya nih ya. Kemudian bergerak sejauh 200 meter. Nah, berarti ini adalah perpindahan. Dalam waktu 1 menit, daya yang memiliki mobil tersebut adalah, nah berarti ini kita cari dulu yang diketahui ada apa saja. Ada gaya beratnya, kemudian ada perpindahannya, lalu ada waktunya. Ya, nah yang ditanya adalah daya. Oke, sistematis dari daya yaitu W per T. W di sini itu adalah usaha. Kan anak tadi sebelum soal ini kita sudah menjawab soal mengenai usaha. Oke. Nah, usaha tadi rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Oke. Nah, berarti kita masukkan di sini W-nya tidak diketahui langsung. Berarti kita cari dulu W-nya. Langsung saja kita masukkan P sama dengan
F dikali S sama dengan dibagi T ya. Ini S ya, bukan 5, S. Oke, berarti berapa F-nya? Gaya beratnya ada 18.000 Newton. Dikali S. S-nya ada 200 meter. Ya. Nah, dibagi waktunya ada di sini diketahui 1 menit. Nah, kita ubah dulu menjadi detik karena satuan internasional waktu yaitu detik. Kita ubah menjadi detik, ada berapa? Ada 60 detik ya. 1 menit ada 60 detik. Oke, berapa ini kira-kira jawabannya? Nah, ini di sini ada 90, 900, 6.000, 60.000. Oke, 18.000 dikali 200 ada berapa? Ada 3.600.000 ya, kalian hitung ya. 3.600.000, kemudian dibagi 60. Nah, ini hasilnya ada 60.000 Joule ya, anak-anak. Nih, oke. Ya, kalian hafalkan ya rumus dan juga satuan dari daya. Itu kok di sini Joule ya? Harusnya watt. Mungkin ini keliru ya. Nah, anak ya, keliru ya. Ini harusnya watt, satuan dari daya itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini ya. Hubungan antara daya dan usaha. Ini juga sudah ada di PDF. Kalian buka lagi materinya untuk mempelajari materi daya ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nomor 26 ini ada yang bertanya, ini sangat mudah sekali ya anak-anak. Sudah jelas di sini gambar di bawah ini adalah tangga ya. Ini adalah tangga. Prinsip kerjanya itu apa? Apakah tuas, katrol, atau pengungkit? Nah, ya, jelas ini adalah bidang miring ya anak-anak ya. Tuas atau pengungkit ini sama ya. Oke. Nah, ini ya, bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Ya, kalian buka lagi, ini sudah masuk ke dalam materi pesawat sederhana. Ya, anak-anak ada apa saja pesawat sederhana? Kalian buka lagi ya materinya. Oke anak-anak, kita lanjutkan sekarang nomor 28 ya. Ini coba kalian lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini ada gambar pengungkit atau tuas. Oke, nah ini sudah masuk ke dalam pesawat sederhana ya, materi pesawat sederhana. Contoh dari pengungkit atau tuas. Oke, kita lihat gambarnya di sini. Kemudian pertanyaannya adalah besarnya beban yang diangkat agar seimbang. Berarti yang dicari adalah W kecil ya di sini ya, W-nya. Nah, kita perlu tahu dulu apa yang diketahui di sini. Ya, yang diketahui adalah apa aja anak-anak? Ada LB ya. Nah, ini dari titik tumpu, di sini titik tumpu, oke. Ini titik tumpu sampai dengan bebannya, W-nya, oke. Nah, itu dinamakan dengan LB atau lengan beban ya. Mohon maaf, ini tulisannya seperti ini. Oke, nah kemudian berarti kita sudah tahu LB-nya ada 2 meter ya. Oke, kita tulis ya, ada 2 meter, mohon maaf. Oke, kemudian nah dari titik tumpu ke titik kuasa ya, kuasanya ada di sini ya, ini. Nah, ini ada berapa? Ini dinamakan apa? Dinamakan lengan kuasa. Jadi lengan kuasanya ada 5 meter ya. Jadi lengan kuasanya ada 5 meter. Oke, berarti kita sudah tahu nih LB-nya ada 2 meter, lengan kuasanya ada 5 meter. Nah, kemudian gaya kuasanya atau F-nya ada 100 Newton. Nah, ini sudah diketahui juga ya.
Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa mencari W-nya atau besar bebannya. Oke, nah menggunakan apa? Menggunakan persamaan ya. Oke, kita masukkan saja, yang dicari adalah W-nya. Oke, W dikali LB-nya berapa anak-anak? 2 sama dengan F-nya ada 100 dikali berapa? 5 meter ya. Nah, ini bisa kita ketahui jadi berapa? Ya, berarti W sama dengan 100 kali 5, 500 dibagi 2. Ya, ada berapa? 500 dibagi 2, ada 250 ya. Jadi berat bebannya ada 250 Newton. Gitu anak-anak. Mudah ya. Nih, mohon maaf tulisannya jelek karena Ibu menggunakan mouse, jadi agak kesusahan menulisnya. Ya, jadi seperti ini caranya anak-anak ya. Kalian buka lagi materinya yang ada di pesawat sederhana. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini materinya ya. Nah, ini ada keuntungan mekanis juga. Caranya mencari keuntungan mekanis itu bagaimana? LK per LB. Nah, tadi LK-nya kita ketahui ada 2 meter ya. LB-nya ada 5 meter. Berarti kalau mencari keuntungan mekanisnya ada berapa? Ya, tinggal dimasukkan. LK-nya ada 2 mohon maaf, LK-nya ada 5 meter ya, Nana ya. LK-nya ada 5 meter, kemudian LB-nya ada 2 meter. Ya udah tinggal dimasukkan. Berarti 5 dibagi 2 ada 2,5 gitu anak-anak ya. Oke. Nah, seperti ini mudah ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ini kalian hafalkan eh, apa nama-nama ini, istilah-istilah ini, KM keuntungan mekanis, kemudian W kecil itu beban, satuannya Newton, F itu gaya, juga satuannya Newton, LB lengan beban, LK lengan kuasa. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah coba lihat ini sekarang nomor 29. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Ya, di sini ada segitiga siku-siku, ada 4 ya, segitiga siku-siku dengan panjang yang berbeda. Ya, dengan panjang lintasan ini panjang lintasan atau S, kemudian tingginya juga berbeda. Nah, ini tingginya ya, hanya itu berbeda. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, nah kemudian yang ditanyakan adalah bidang yang mempunyai keuntungan mekanik yang sama. Berarti kita perlu tahu dulu KM yang sama yang mana. Nah, di bidang miring itu untuk mencari keuntungan mekanik adalah W per H atau S per H. Ya, kalau tidak diketahui W dan F-nya, W per F ya, mohon maaf. W per F atau S per H. Kalau tidak diketahui F-nya dan juga W-nya, bannya ya, kita cari tahu dengan menggunakan panjang lintasan dan juga tingginya. Berarti keuntungan mekanis sama dengan panjang lintasan dibagi tinggi bidang miring tersebut. Oke, kita coba nomor 1 ya. Nomor 1 berarti S-nya ada 5 dibagi 2. Nomor 1 berarti keuntungan mekanisnya ada berapa ini anak-anak? Ada 2,5 ya. Oke, kemudian yang nomor 2, ini segitiga 1 ya. Nomor 2, S-nya itu ada 3 dibagi 2. Berarti ada 1,5 ya. Nah, ini nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu apa? 3 dibagi 1. Ya, berarti keuntungan mekanisnya ada 3 ya. Ini nomor 3. Oke. Nah, lalu nomor 4 itu ada berapa? Panjang lintasannya ada 12 dibagi 4. 12 bagi 4 berapa anak-anak? Ada 3. Nah, kira-kira keuntungan mekanis yang sama itu yang mana? Ya, berarti nomor 3 dan nomor 4 ya. Dia sama-sama keuntungan mekanisnya ada 3 ya. Berarti jawabannya D. Gitu. Mudah ya anak-anak ya. Jangan terkecoh ya. Ini
Mudah, ini termasuk mudah ya. Kalau kalian sudah tahu bagaimana dasarnya, rumusnya untuk mencari keuntungan mekanis, ya ini kalian coba sendiri segitiganya mana yang keuntungan mekanisnya sama. Gitu anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini bidang miring ya, tadi yang sudah Ibu cantumkan juga. Kita untuk persamaannya, keuntungan mekanisnya ya. Kemudian persamaannya ada W dikali H sama dengan F dikali S ya. Untuk mencari gaya kuasanya bisa menggunakan W per keuntungan mekanis ya. Nah, kalian dibuka lagi materinya gitu ya. Ibu selalu mengulang-ulang, silahkan baca, pahami, dicoba ya. Pasti kalian bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang nomor 30. Nah, ini masih di pesawat sederhana. Ya, yang tadi yang pertama ada pengungkit, ada tuas ya, pengungkit atau tuas. Kemudian ada bidang miring. Nah, yang terakhir ini ya, karena sudah nomor 30, nanti setelah ini mungkin sudah masuk ke bab apa namanya? Bab struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, karena ini berdasarkan soal ini ada 40 soal, 10 itu bab pertama, 10 soal bab pertama yaitu tentang sistem gerak. Kemudian yang kedua ada gerak benda dan juga gaya, hukum Newton. Lalu setelah itu ada pesawat sederhana dan yang terakhir ada struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, kalian juga waktu PTS nanti kalian pahami 4 bab itu ya, bahan 4 bab itu silahkan kalian pahami lagi, kalian belajar, kalian ulang-ulang materinya, kalian coba mengerjakan bagaimana. Oke, nah sekarang nomor 30 ini masih dalam pesawat sederhana, yaitu tentang katrol ya. Perhatikan gambar katrol di bawah ini anak-anak. Oke, nah ini ada katrol apa ini? Kalau seperti ini katrolnya ada katrol tunggal bergerak ya. Katrol ada 3 anak-anak. Ada katrol tetap, katrol tunggal bergerak, kemudian ada katrol majemuk ya. Nah, contohnya kalian hafalkan gambarnya seperti apa ya, cirinya juga. Oke, yang ditanyakan adalah di sini besarnya gaya yang bekerja pada katrol. Nah, di gambar ini sudah diketahui bahwa W-nya atau beratnya itu ada 500 Newton. Berarti yang ditanyakan adalah gayanya atau F-nya. Oke, kita masukkan. Nah, ini sudah ada Ibu cantumkan persamaannya ya untuk mencari gaya pada katrol tunggal bergerak, yaitu F sama dengan setengah dikali W. Nah, W-nya sudah diketahui. W-nya, ini ya, W-nya ada 500 Newton. Kita masukkan. Berarti berapa? Oke, berarti gayanya ada, udah dicoret. Ada 250 Newton. Gitu anak-anak ya. Ini mudah ya. Oke, sudah betul ya ini pilihannya A. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ya, katrol tunggal bergerak. Ini ada seperti ini contohnya ya. Nah, ini kalian buka lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya, karena waktunya sudah sangat banyak. Ini nanti kalian terlalu lama mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ya, nah ini nomor 31 ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, nomor 31 sudah masuk ke bab baru, yaitu bab struktur dan fungsi tumbuhan. Tidak lagi di usaha dan pesawat sederhana. Oke, nah nomor 31 ini manakah yang termasuk jaringan pelindung? Ya, ini di apa namanya? Di materi yang sudah Ibu berikan sudah sangat jelas apa namanya? Materinya. Silahkan kalian buka ya. Ini Ibu berulang kali bilang, silahkan dibaca, dipahami ya. Sudah ada ini jaringan pelindung ya. Contohnya di sini ada jaringan epidermis. Oke. Nah, kalau silam itu masuk ke apa? Silam itu masuk ke dalam jaringan pengangkut, ya. Nah, korteks ini fungsinya untuk cadangan makanan, gitu nggih. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti jawabannya epidermis ya, jaringan pelindung ya. Oke. Nah, sklerenkim, jaringan penyokong ya. Oke ya. Nomor 32 sekarang. Perhatikan gambar skema penampang membujur akar di bawah ini. Nah, ini kita perlu tahu dulu
ya. Ini juga sudah ada di materi yang sudah Ibu kirimkan. Kalian tinggal buka, kalian baca, ya, kalian pahami. Oke. Nomor 1 itu merupakan daerah diferensiasi, ya. Kemudian nomor 2 itu daerah pemanjangan. Nomor 3 itu daerah pembelahan sel. Nah, nomor 4 itu tudung akar, ya. Nih. Oke. Nah, ini nomor 3 ada di sini ya, anak-anak ya. Oke. Nah, berarti bagian akar pada tumbuhan yang aktif melakukan pembelahan, ya. Nah, yang mana? Ya, berarti yang daerah pembelahan sel, ya. Berarti di nomor 3, gitu anak-anak ya. Kalian pahami ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang nomor 33, bagian akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan mineral ya. Nih, kalian buka lagi di materinya sudah Ibu cantumkan pada akar ya. Nah, pada epidermis itu dia terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Nah, pada bagian luar atau permukaan luar itu juga terdapat rambut akar. Nah, rambut akar ini dia berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Oke, nah berarti yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral yaitu rambut akar. Oke, nah kalau epidermis itu tadi untuk melindungi sel di bawahnya, jaringan pelindung. Oke, nah berarti rambut akar ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang nomor 34. Perhatikan gambar penampang, ini penampang ya. Penampang melintang batang di bawah ini. Oke. Nah, ini kira-kira penampang melintang batang apa, anak-anak? Penampang melintang batang di kotil ya. Oke. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X. Nah, huruf X ini apa toh? Jaringan apa toh? Dia adalah jaringan, coba kita lihat di sini ya. Ya, jaringan floem ya. Jaringan floem ini huruf X. Berarti kita tahu fungsi dari jaringan floem itu apa? Ya, untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan ya. Kalau mengangkut air dan garam mineral ke daun ya, itu fungsi dari jaringan apa? Dari jaringan xilem ya. Nah, ini jangan sampai kebalik ya antara floem dan xilem. Ya, kalau melindungi jaringan sebelah dalamnya yaitu epidermis ya sebagai jaringan pelindung. Oke, kemudian untuk memperbesar batang, ini fungsi dari kambium batang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang nomor 35, perhatikan gambar penampang daun di bawah ini. Jaringan yang berperan dalam proses fotosintesis adalah nomor, ya kita perlu tahu dulu nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 dan nomor 4 itu jaringan apa. Ya, nomor 1 itu merupakan jaringan epidermis. Oke, ya ini fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian palisade, lalu ada pengangkut ya, pengangkut itu adalah ada xilem dan floem ya. Kemudian jaringan spon nomor 4 ini. Itu bunga atau bunga karang. Nah, di sini biasanya ada lagi, di sini nomor 5. Nah, ini ada stomata anak-anak ya. Oke, stomata. Nah, yang ditanyakan adalah jaringan yang berperan dalam proses fotosintesis. Nah, kita tahu bahwa jaringan palisade itu merupakan jaringan mesofil yang berbentuk batang dan paling banyak mengandung klorofil. Oke, klorofil atau zat hijau ya. Nah, pada jaringan palisade ini berperan sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Berarti dia berperan ya dalam proses fotosintesis ya. Oke, kemudian nomor 4 itu jaringan spon. Kalau jaringan pengangkut tadi itu adalah xilem dan floem. Nah, nomor 4 itu ada jaringan spon. Nah, ini juga dia fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis ya. Nah, ini berarti dia berperan dalam proses fotosintesis. Nah, berarti yang mana yang betul? Yang nomor 2 dan nomor 4. Oke. Nah, ini jawabannya berarti C. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 36, jaringan tumbuhan yang berfungsi memperbesar batang. Ya, tadi sudah Ibu singgung
fungsi-fungsi jaringannya, jaringan epidermis itu untuk melindungi ya jaringan di bawahnya, kemudian korteks itu untuk menyimpan cadangan makanan ya, kemudian silem, nah ini untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, oke. Nah, berarti untuk memperbesar batang itu adalah jaringan kambium batang, oke. Nah, saya lanjutkan ya. Nomor 37 ini mudah, anak-anak, tapi masih ada yang keliru. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan. Nah, ini Bu ambilkan materi di kelas 9. Perkembangbiakan tumbuhan angiospermae ya, atau biji tertutup itu secara generatif atau seksual itu memiliki apa namanya? Kelamin ya, sel kelamin betina dan juga jantan. Nah, ini disebut dengan sel kelamin betina itu disebut dengan putik. Kemudian sel kelamin jantan itu disebut dengan benang sari ya. Berarti bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan alatnya, alat kelaminnya itu ada putik dan benang sari ya. Nah, kalau kelopak bunga dan mahkota bunga itu dia berperan dalam apa di bagian bunga? Ini berperan dalam perhiasan bunga ya. Oke, jadi yang berperan dalam perkembangbiakan yaitu alat kelaminnya. Ya, pada betina itu putik, pada jantan itu benang sari. Ya, anak. Oke, sekarang nomor 38. Berikut ini adalah berbagai teknologi yang terinspirasi jaringan pada tumbuhan. Adalah Oke, di sini ada kata-kata jaringan. Ya, kita lihat saja di apa namanya? Di pilihan yang menggunakan kata jaringan yang mana. Ya, jelas itu nomor D, pilihan D ya, jaringan liling pada permukaan daun. Nah, kenapa? Nah, pada permukaan daun itu ya, pada daun talas ataupun teratai kalau kalian pernah tahu, itu terdapat lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Nah, kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin ya, dan juga polimer hidrokarbon. Oke, anak-anak. Nah, jadi jika dia terkena air, maka lapisan ini tidak akan membasahi daun ya. Nah, jadi lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu ataupun kotoran untuk membuat daun ini tetap bersih ya. Nah, jadi dia teknologi yang terinspirasi dari jaringan ini itu para ilmuwan dulu itu mengadopsi mekanisme dan juga menerapkannya ya. Mekanisme ini ya jaringan lilin pada permukaan daun untuk membuat cat yang tidak mudah kotor ya. Jadi ini kaitannya dengan cat mobil pun sama ya. Nah, kemudian bisa menyebabkan lapisan itu mengkilap ya, kemudian anti air, lalu juga apa namanya? Ada lapisan mobil itu mengilap ya. Nah, ini diadopsi dari jaringan lilin pada permukaan daun. Oke, gitu ya anak-anak ya. Nomor 38, mudah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 39 ya, ini terakhir. Nomor 39, perhatikan pernyataan berikut. Fungsi daun ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat. Nomor 1, dia sebagai alat transpirasi ya. Nah, ini ya, betul. Sama. Nah, ini materinya juga sudah Ibu share. Silakan kalian baca, kalian pahami ya. Fungsi daun, ini mudah sekali ya. Anak, kemudian nomor 2, sebagai alat reproduksi vegetatif. Bisa, alat perkembangan vegetatif ya. Ini nanti pada daun nanti ada apa namanya vegetatif itu ada tunas adventif daun ya. Tuh. Kemudian menyerap air dan mineral. Tidak ya, ini bukan fungsi dari daun ya. Kemudian tempat terjadinya fotosintesis. Nah, ini jelas ya karena daun ini memiliki banyak klorofil ya. Oke. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Enggak ya. Oke, menyimpan cadangan makanan biasanya ada dalam batang maupun akar. Oke, anak-anak. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang nomor 1, 2, dan 4 ya. Ini fungsi daun mudah sekali. Oke. Nah, ini terakhir sudah selesai.
Ya, anak-anak, setelah ini silahkan kalian pahami mulai dari awal sampai dengan materi struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, kalian pahami, kalian coba mana yang menurut kalian itu belum kalian kuasai, itu terlebihnya di materi yang menggunakan perhitungan. Itu kalian coba terus, nanti ada soal, kalian coba, oh seperti ini caranya, oh seperti ini ya. Jadi untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan PTS besok. Amin ya. Semoga anak-anakku kelas 8 semuanya sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Ibu tutup ya. Terima kasih sudah belajar, sudah mempersiapkannya dengan baik. Oke, dan juga sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Oke, terima Ibu tutup. Ada kurangnya, ada salahnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.